Closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Rizky di Ngopi Bareng Alumni yang dipersembahkan oleh Volusi, Forum Alumni Interstudi. Dan hari ini kita sudah kedatangan alumni yaitu Broadcasting 2004 yang bernama Wirda Julita Putri. Hai. Apa kabar? Baik. 2004 angkatan pertama. Yes. Broadcast angkatan pertama, guys. 2004 ya. Ya, kalau betul. saya 2005 angkatan kedua. Iya, dia Dede. Dede. Ya, terima kasih nih, sudah hadir. Sama-sama. Di Ngopi Bareng Alumni nih. Nah, Siap. ini merupakan sebuah program yang memang kita rancang ya untuk bagaimana merangkul lagi nih teman-teman alumni. Baik yang udah sukses di pekerjaannya, di usahanya, ataupun di kegiatan-kegiatan lainnya, Oke, jadi sebuah jurusan bisa ngobrol sini nih. Iya, benar. Oke. Pokoknya nih mau STDI, mau Stikom, mau sekretari kita undang ke sini. Siap. Nah, sekarang kesibukannya apa nih, Da? Kesibukannya seperti biasa nyari duit. Iya, pasti itu. Ngamen-ngamen masih di media, Yep. terus MC, moderator, konsultasi kayak gitu-gitu. Ngamen-ngamen lah. Ngamen-ngamen ya. Ya. Terus kegiatan yang lain mungkin selain ngamen-ngamen ada nggak sih? Organisasi atau apa mungkin yang sekarang Oke. digeluti? Nah, kebetulan saya juga tidak pernah menyangka kalau saya akan mengajar di sini. Oh, dosen juga tuh di sini ya? Iya. Sama tahu gitu ya? Pura-puranya kaget gitu ya? Wah, gitu. Terus ngajar juga, Yep. dan kalau organisasi komunitas yang bergabung banyak, tapi yang concern banget di Urban Women. Jadi Apa ada itu? urbanwoman.org webnya, website Urban Woman, Instagram Urban Woman dan Urban Woman Book Club. Itu Jadi ngapain? Kegiatannya ngapain? itu komunitas pemberdayaan perempuan berbasis web. Kalau Oke. book club itu untuk meningkatkan literasi perempuan dan meningkatkan kemampuan perempuan lewat bacaan. Oke. Gitu, dan kita juga ada acara sih. Pokoknya di Instagramnya Urban Woman atau Urban Woman Book Club selalu ada acara. Oke. Nah, Wirda sendiri di situ tuh sebagai apa perannya? Oke, jadi kalau di Urban Woman kita nyebutnya member ya. Jadi semua kan namanya komunitas. Kalau komunitas itu ya sebenarnya nggak ada itu nggak ada kerangka. Strukturalnya nggak ada ya? Value sama, ngumpul bareng, dan kemudian kita nirlaba kan. Kita nggak nyari kontansi itu. Urban Women Book Club kemarin baru kolaborasi sama Buku Kompas untuk bedah buku. Nah, next juga kita insya Allah ada project lagi sih. Jadi enaknya adalah memberdayakan perempuan itu dari bantuan sosial media, orang banyak kenal, terus bisa membantu literasi perempuan Indonesia. Oh, luar biasa. Itu penting ya, karena memang giat literasi itu penting biar khususnya perempuan-perempuan atau wanita tuh teredukasi juga mengenai berbagai macam hal, digital, perkembangan politik dan lain-lain, mungkin begitu ya? Betul, termasuk finansial. Oke, baik. Nah, tadi kan juga Wirda informasi juga tuh bahwa memang ngajar di Interstudi juga, khususnya di Stikom ya? Betul. Nah, itu ngajarnya apa dan sejak tahun berapa ngajar? Saya agak lupa ya, cuma boleh cerita dikit nggak? Boleh dong. Jadi waktu itu nih teman-teman alumni juga mungkin kenal kalau 2004-2005 ada Ibu Lis Aryati, kajur kesayangan kita. Kajur saya juga waktu itu. Iya, oleh karena itu kan kita ngospekin anak-anak bareng. Iya, benar. Nah, terus juga Bu Lis sama Bu Arinto almarhumah, terus ini nih apa namanya, mau nggak di sini gitu. Nah, itu kalau nggak salah ya 2018 ya, 18. Pokoknya kurang lebih sekitar 5 tahun tuh. Nah, seringnya ngajarnya kombis, komunikasi bisnis juga, PR juga, broadcast. Oh, 3 itu ya? 3. Iklan belum dapat nih. Oke, berarti sampai sekarang masih dong ya ngajar? Sampai sekarang masih. Nah, selain di Interstudi, boleh tahu nggak ngajar di mana lagi, Da? Ngajar juga pernah di Universitas Bakri. Terus juga di Tanri Abeng University. Sampai sekarang? Sampai sekarang, terus juga di Universitas Terbuka. Selebihnya ya bimbingan terbang gitu. Oh, mantap. Bimbingan terbang. Berarti Wirda memang sekarang banyak karyanya tuh di dunia pendidikan ya, edukasi pendidikan ya? sama konsultan gitu deh. Konsultan maksudnya fokusnya di mana? Jadi kayak misalnya gini, lebih ke private ya. Jadi nah ini teman-teman juga. Jadi waktu kuliah tuh perbanyaklah networking. Terus kalau misalnya kamu dapat kerjaan di satu project itu attitude harus baik. Jadi orang akan mengingat kamu, terus dia tahu nomor kontak kamu
dia DM kamu terus kita dikasih kerjaan. Kayak misalnya Miss Wirda, gue lagi mau buat bisnis, bisa nggak kita riset bareng kayak gitu. Lebih banyak kayak ngobrol berdua, makanya meeting ke tempat-tempatnya tuh bisa beda-beda. Jadi itu lebih kayak gitu. Kalau bilangnya sih lebih banyak bukan konsultasi ya, kayaknya sharing aja ngobrol bareng gitu. Karena kan kita juga belajar kan, ketemu orang beda-beda, jangan pernah berhenti belajar sih. Benar banget. Karena tadi bicara mengenai kuliah, Mbak Teh. Nah, kita masuk sedikit nih nostalgia mengenai zaman kuliah nih pada saat di kampus nih. Pasti menarik ya. Kalau flashback kenangan masa lalu itu 2004 sampai 2000 berapa dah di Interstudi? Kemudian alhamdulillah ya saya on time. Ya, 2008 berarti. Iya, 2018. 18. Iya, 2008. 18 lamaan ya kuliahnya. Jadi kuliah tuh selesai 3,5 tahun gitu, tapi kan wisudanya kan menyusul berarti kan. 2004 masuk, 2008 lulus. 2008 lulus. Nah, pertanyaannya adalah pada saat kuliah siapa dosen favoritnya Wirda? Dosen favorit bingung ya. Ya sebutin aja mungkin 1-2 yang Oke, paling yang paling gitu favorit sebenarnya paling memorable tuh yang keibuan juga, pasti semua anak 2004 tuh tahu namanya Ibu Lis Aryati. Kajur kita. Jadi itu udah, kalau saya manggilnya mami ya, jadi udah mami, udah ibu, itu deh. Oke, Bu Lis ya. Bu Lis Aryati. Nah, itu dosen. Terus mata kuliah yang paling Wirda ingat dan bisa digunakan sampai sekarang tuh apa sih? Sebenarnya mata kuliah, nah kalau belajar di Interstudi itu sebenarnya semua mata kuliah terpakai. Tergantung kamunya di situ serius apa enggak. Tapi ada satu banget dosen yang misalnya, gue apa lu ya? Nggak apa-apa. Jadi ada satu dosen yang gue inget banget. Mata kuliahnya itu kalau sekarang tuh kayak kepribadian sih, Bu Indah Sukoco. Legend juga itu. Jadi dulu dosen Bu Indah itu kalau misalnya lo pakai sendal, sepatu sendal itu pasti nggak boleh masuk kelas. Jadi professional image itu ya? Yes, dulu namanya bukan professional image, lupa gitu ya. Jadi benar-benar dari atas ke bawah tuh lo kita dilihat, gitu. Nah itu paling ini sih. Mata kuliah yang paling sampai sekarang kepake banget, dan ternyata saya juga megang yang kayak gitu sekarang. Grooming gitu. Padahal nggak pernah nyangka loh. Di apa namanya di pendidikan dan juga bahas mengenai ternyata gitu. Itu penting banget. Itu penting, manners tuh penting banget. Manner ya. Penting banget. Perihal kuliah masih nih, dari dosen favorit, terus juga mata kuliah yang kira-kira yang bisa digunakan sampai sekarang. Terus Wirda waktu itu ikut organisasi nggak sih di kampus waktu itu? Ini fakta sejarah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kamera Genik itu kebetulan saya yang ngomong. Itu real namanya. Ini bukan mau sombong, tapi itu fakta sejarah. Jadi dulu ketua Hima namanya Leo, kita manggil Bang Leo. Ketua Hima pertama ya? Iya, terus Bu Lis bilang gini, kita mau ngadain nih broadcast karena baru kan. Jadi teman-teman dulu satu kelas tuh, kelas gue tuh 60 orang. Kampus-kampus lain D3, kampus kita doang baru S1 broadcast, the best banget gitu. Nah udah gitu, ikut organisasi Hima, pernah ikut senat juga, posisinya agak lupa ya, tapi kayaknya orang kedua atau ketiga deh. Hima broadcast kita, Hima penyiaran. Hima broadcast sama senat. Senat berarti semua jurusan, dulu belum ada BEM. Gitu, udah gitu. Kamera Genik tuh program kita tuh. Nah, aktivitas yang paling lu ingat apa dalam kegiatan organisasi di kampus waktu itu? Aktivitas yang pasti organisasinya banyak sampai IPK-nya pernah turun. Jadi seumur-umur belum pernah dapat IPK di bawah 3, akhirnya turun tuh. Gara-gara aktif atau gara-gara aktif dan banyak protes. Jadi dulu setengah-setengah aktivis ya, jadi banyak protes, terus ngurusin. Pada waktu itu ya kita pikir kayak ngurusin bangsa dan negara gitu, terus kita bikin spanduk, tapi so far tuh pengalaman yang ini banget sih. Karena yang masuk itu biasa tingkat sensitivitasnya tinggi. Kita kan perwakilan aspirasi teman-teman juga. Jadi itu sih yang harus dipertahankan. Cuma yang penting kalau sekarang itu kematangan emosionalnya lebih ini lagi. Jadi kita ada teknik lobby-lobby ke Kajur gimana supaya proposal kita disetujuin tapi benar-benar yang on track. Kayak gitu-gitu itu berkesan banget sih. Karena kita kan dulu nggak punya kakak kelas broadcast. Iya, pertama ya. Jadi udah benar-benar kita mau ngapain nih? Paling diskusi sama kakak-kakak, abang-abang di Konfis. Masih di sini soalnya waktu itu ya. Masih di sini nah, sama iklan. Yang organisasi otomatis pasti banyak dong. Tadi kan udah bilang
kayak belajar lobbying, momentum, terus persuasi, negosiasi, terus juga bagaimana caranya kita buat proposal dan lain-lain, dan juga bagaimana caranya kita tahu nih karakter-karakter orang gitu ya. Nah, menurut Ida sendiri sih, apa sih manfaatnya teman-teman yang masih kuliah nih di Interstudi itu, kenapa sih harus aktif berorganisasi gitu? Manfaat apa sih yang Ida dapatkan dari ke depan? Kira-kira kasih masukan juga nih buat teman-teman yang sampai sekarang mungkin cuma kupu-kupu karena sekarang kuliah pulang. Menurut Wida manfaatnya apa aja sih selain yang tadi saya bilang? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya ada yang bilang apa sih ngapain sih lu berorganisasi capek gitu ya. Yang pertama, organisasi itu melatih soft skill kalian. Jadi ada hard skill, kuliah nih lulus sarjana on time hard skill. Gelar. Sertifikat gelar, ijazah gelar. Tapi soft skill kolaborasi. Negosiasi. Komunikasi. Dan turunannya. Nah, kalau berorganisasi, kita belajar time management. Walaupun dosen-dosen udah ngumpulin tugas udah time management, itu sebenarnya itu soft skill kali. Terus belajar time management, belajar juga kita open minded. Karena dalam suatu misalnya di hima di jurusan itu kan kepala beda-beda. Banyak ya. Apalagi maunya ini ada yang mau ini gitu ya. Betul, apalagi kuliah di Jakarta waktu itu angkatan gue ya, ada yang dari Makassar, ada yang dari Manado, Ambon, semua ngumpul di Interstudi gitu. Jadi kita jadi belajar banyak. Oh nggak semua yang cocok di rumah gue tuh cocok sama dia. Nah di situ tahu karakter ya. Tahu karakter dan yang penting itu tuh cara menguji bagaimana siapa sih temen lo yang sebenarnya. Nah, gitu. Itu kelihatan banget. Itu ya manfaatnya berorganisasi yang gue tahu, dan memang itu teman-teman juga yang mungkin masih kuliah ataupun yang mungkin nggak sempat berorganisasi, itu penting banget organisasi buat dunia industri sekarang gitu khususnya gitu ya. Nah, bicara mengenai teman, kira-kira teman siapa yang paling lu inget waktu saat kuliah dulu, baik berorganisasi, baik dalam kegiatan akademik dan lain-lainnya, yang kira-kira temen lu ya kalau kata anak sekarang tuh bestie lah gitu ya. Jadi gini, sebenarnya dulu tuh gue orang yang sangat percaya sama diri gue sendiri. Maksudnya teman itu support system. Kalaupun nggak ada teman, kita harus bisa mensupport diri kita sendiri. Karena waktu itu gue pikir gue kenapa pengen kuliah cepet, gue kayaknya kalau nggak gue ditinggalin temen gue lulus duluan, gue yang ninggalin dia. Tapi ada beberapa teman nih, kayak teman organisasi, di teman-teman gue masih ingat banget Robi, DKV. Robi, DKV kakak kelas kita nggak punya kakak kelas tuh Robi yang kayak ngayom kita gitu loh saat kita ospek gitu. Terus turunannya tuh ada senior gue, Bang Erwin. Pokoknya di organisasi nih kita nggak punya senior. Terus juga teman-teman organisasi gue, angkatan gue ada Ucal, ada Kunco, ada Warsel, ada Hafiz. Gue ingat banget ada Wulan. Nah, teman-teman kuliah gue itu ada Tigor, Ray yang sekarang masih nge-MC. Itu bakatnya dari kuliah tuh teman-teman. Udah kelihatan ya. Udah kelihatan aktif menghibur. Terus Ray banyak teman-teman, Febri, Farhat. Masih banyak. Febri, Farhat itu teman organisasi gue. Jadi padahal itu udah ada hampir sekitar 17 tahun lalu loh itu. Nah, jadi gini teman-teman. Interstudi itu, believe it or not, kita itu di luar masih solid banget. Kita bahkan tuker-tukeran kerjaan, ketemu, dan kita sekarang masih punya handphone masing-masing. Itu yang teman-teman harus jaga kalau keluar dari alma mater. Jadi bukan sekedar membawa nama harum alma mater, tapi lu juga bisa temenan, lu bisa jadi saudara. Dan gue dapet kayak Ucal, Kunco, itu udah belajar kita dari culun sampai kita udah dewasa. Itu gue memorable. Luar biasa ya, aktif organisasi, juga sekarang ngajar, terus juga teman-teman sampai sekarang banyak banget namanya yang lu inget ya. Banyak banget, banyak. Berarti memang manfaat organisasi itu luar biasa pada saat di Istiqomah Interstudi. Nah, tadi kita udah bicara teman, dosen favorit, mata kuliah yang paling diingat. Nah, Wida ingat nggak sih tempat nongkrongan atau tempat nyelip favoritnya kalau zaman-zaman lagi ini kuliah gitu loh, perpindahan dari kelas satu ke kelas yang lainnya? Jadi gue tuh ngalamin yang namanya dulu kuliah di tendean. Ya kan, terus akhirnya pindah ke sini, kita seneng dong. Kampus di tengah Blok M, otomatis nongkrongnya di BP. BP itu Blok M Plaza, teman-teman. Plaza Blok M. Plaza Blok M. Terus udah pasti Bulungan. Tapi lebih sering ke BP sih. Walaupun setelah itu selama kuliah ngerjain di Kampung Makassar, di Jakarta Timur, terus kita ke Jakarta Utara, terus kita syuting untuk tugas. Dulu nggak ada YouTube teman-teman, tapi kita tuh syuting aja. Seru ya? Kayak the passion. Di disk gitu ya? Tanpa ada tugas loh. Bener. Kita bisa pergi ke Kemang, dulu Kemang udah paling keren banget. Itu kita tuh semua, termasuk ya, anak-anak selatan nggak mungkin ke klub gitu. Tapi di klub itu positifnya ya. Kita nggak ngajarin mabok-mabokan. Lu bisa dapet teman-teman partner juga yang mungkin dia di situ punya IO.
gitu. Jangan lu lihat klub itu untuk mabuk ya, tapi itu kenal-kenal juga di situ dan kita bener-bener tahu karakter orang. Banyak link di situ ya. Jadi masa muda, ya? benar masa muda itu waktunya emang untuk upgrade apaan aja, lingkungan kek, organisasi kek. Iya. Gitu. Seru ya berarti. Seru. Blok M Plaza ya, salah satu tempat nongkrong favorit yang memang gue juga di situ ya, gitu nongkrongnya gitu ya. Nah, nongkrong favorit udah tadi. Terus juga Wida tidak dalam menjalani perkuliahan sampai lulus gitu ya. Ada nggak sih momen-momen unik dan menarik kita yang udah inget tuh dari proses entah itu tadi organisasi udah mungkin pada saat proses skripsi mungkin atau pada saat wisuda ada nggak sih hal-hal unik yang masih diinget sampai sekarang? Oke, sebenarnya banyak nih. Gue mau ucapin thank you dulu buat semua orang yang udah berjasa di hidup gue di Interstudi. Paling selalu pertama yang selalu ingat ada Bu Lis Aryati. Bu Lis. Jadi dulu pas gue skripsi, skripsi teman-teman, gue dapat dosen. Jadi gini, kalau di S1 itu kita dapat dosen kita nggak bisa milih. Jadi dikasih udah lu jalanin. Dan pada saat itu dosen menurut anak-anak tuh dosen gue killer. Gue harus bimbingan jam 7 pagi, itu cuma bimbingan 15 menit. Siapa itu? boleh disebutin nggak namanya? Boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Tapi banget. ini nothing tulus ibu saya. Ibu Susi Ashari. Susi Ashari, gue dosen gue juga dulu di komunikasi lintas budaya. Beda, bukan. Nah, kalau ini dia ngajar gue di komunikasi lintas budaya waktu itu. Jadi gini. Tapi skripsi gue bukan dia. Sebenarnya sih nggak tahu kenapa anak-anak bilang kayak gitu. Tapi sebenarnya lebih ketegas sih, lebih ketegas gitu. Jadi gini, waktu itu miskom aja sih. Beliau juga udah mengakui bahwa memang waktu itu kondisi saya capek Kondisi gue juga capek pagi, ya kan. Jadi waktu itu akhirnya dia nggak mau bimbing gue. Jadi gue bimbingnya cuma berapa kali. Sampai gue lulus itu gue nggak ada pembimbing. Oke. Jadi gue ngerjain sendiri. Tapi nih pada sidang akhir gimana? Nah gini, ini gue mau sebutin ya, ini Beta Antoni sekarang dia di Jak FM teman-teman, ini alumni nih seangkatan gue sama satu lagi Nurlela seangkatan gue. Itu bimbingannya bareng. Tapi yang lulus gue duluan. Padahal gue gak punya pembimbing. Alhamdulillah banget Bu Lis Aryati sampai bilang gini, kan wong Jawa lembut gini. Alhamdulillah toh, kok kamu yang lulus, Dok. Nah itu gimana? Setahu gue kan namanya sidang harus ada dosen pembimbing yang mendampingi. Tetap ada. Tapi selama itu selama proses dan akhirnya kita miskom, gue nggak dibimbing sama dia. Baik. Tapi alhamdulillah gue yang lulus. Ini gue nggak tahu banget. Beta sama Lele malah ngulang. Itu gue lulus, makanya Bu Lis Aryati dan kajurnya Mas Andi sekarang di Jogja. Sekjur kali. Oh iya sekjur. Sekjurnya Mas Andi. Dia sampai bilang, wah gila ini anak paling beruntung. Dan dulu Ki, waktu kita ujian itu depan ada TV teman-teman. Jadi kalau lu ujian, teman-teman lu yang ngantri itu bisa ngeliatin raut wajah lu. Maksudnya ujian adalah pada saat skripsi orang bisa nonton kita di luar ya. Betul, ada enaknya, tapi ada banyak deg-degannya. Itu paling inget kalau biasa ada kelulusan. Iya, saya juga masih ngalamin. Gue juga masih ngalamin seperti itu. Kalau sekarang kan eranya era pakai Zoom ya. Era pakai Zoom. Kebetulan itu kita ngerasain deg-degannya, sakit perutnya, mau ke belakangnya, mau pipis, mau itu segala gitu. Seru sih ya gitu-gitu. Seru. Kalau ngantri satu hari ada 10 sidang, 10 yang datang. Jadi kadang-kadang bedak gue udah hilang. Iya. Kita kayak ini nungguin teman kita dari awal sampai nanti posisinya kita yang akan dipanggil kan. Kita yang akan dipanggil. Aduh, itu benar-benar memorable banget sih. Berarti itu momen-momen yang udah inget ya pada saat proses dari skripsi itu ya. Skripsi organisasi juga ada sih yang berkenan. Memorable. Berkesan gitu ya. Memorable. Nah, perihal mengenai kampus tadi udah banyak gue tanyain. Ada nggak sih masukan buat kampus nih? Penting nih bagi kita semua untuk biar kampus kita makin maju nih, masukannya ada nggak atau saran nih buat kampus kita nih ke depannya? Kalau saran secara apa nih? Ya secara luas, pokoknya ini kita kasih kebebasan untuk alumni, kasih masukan dan saran ya buat kampus, buat ya kampus makin berkembang gitu loh. Oke, sebenarnya kita udah punya, kalau di marketing bilang ada analisis SWOT ya. Kelebihan kita udah di sentralnya Jakarta. Terus kita punya kekuatan alumni dan marketing berdasarkan kepercayaan itu masih tinggi banget. Banyak orang yang masuk Interstudi karena kepercayaan. Artinya orang-orang yang capable di luar sana itu jebolan Interstudi dan banyak, dia bisa merekomendasikan. Jadi forum alumni ini menurut gua, lu harus more than just ini sih, supaya kita lebih solid, merangkul lagi, ketemu lagi, silaturahmi lagi. Mungkin ada kontak-kontak yang hilang. Nah, saran gue sih sebenarnya kalau dari yang tadi gue udah bilang, kelebihan mungkin infrastruktur sama fasilitas. Karena waktu tadi gue udah bilang ya, gue broadcast angkatan pertama itu the best. Kita baru ada S1 di Jakarta.
Sekarang mungkin lebih kepada equipment atau alat-alat yang lebih tools ya. Untuk membantu untuk membantu mata kuliah itu paling penting sih sebenarnya. Terus sama satu lagi konsistensi aja sih, kolaborasi antara sumber daya manusianya, alat-alat, sama yang paling penting promosi. Sip. Itu jadi masukan ya buat kita semua. Kita terima kasih nih alumni mau kasih masukan, saran gitu ya. Nah berikutnya nih balik lagi ke personal nih. Dari lu sendiri sampai sekarang kan udah banyak aktivitas, ngajar, edukasi, untuk ikut literasi, ikut banyak komunitas gitu ya. Nah punya moto atau quote nggak sih dalam hidup? Udah boleh di-share ke teman-teman nih. Aduh, kalau mau buka Instagram saya @wirda_yulita_putri itu banyak quote yang berbasis pengalaman pribadi. Tapi kalau quote dari perjalanan hidup sampai sekarang, yang pertama adalah orang yang paling banget harus lo percaya adalah diri lo sendiri. Diri sendiri. Gitu. Kita lahir sendirian, kita akan mati sendirian. Jadi kalau misalnya lo berjuang, lo nggak ada. Nih anak sekarang generasi Z ya, banyak teman-teman adik-adik mahasiswa, mereka kan katanya nggak ada support system. Nggak ada support system yang terbaik selain diri lo sendiri. Makanya lingkarannya salah satunya di kampus itu pilih temen yang bener, circle-nya ya, yang baik, yang pinter, yang pokoknya menurut gue kalau social circle-nya udah baik, kita akan ke bawah baik. Itu sih yang paling sampai sekarang kepake. Jadi intinya bahwa Wirda bilang bahwa support sistem diri kita itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri dan pastinya gini, yang pasti Tuhan lah ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti itu udah pasti memang Dia akan nyiptain kita. Nah kita sendiri harus yakin bahwa memang ya yang paling harus mensupport diri kita sendiri dulu kan. Betul. Pokoknya nikmatin aja gini. Sama satu lagi ya, jangan lu banding-bandingin hidup lu sama kampus lain, sama kakak kelas jurusan lain, kenapa dia lulus atau enggak. Karena ya itu nggak ada yang paling tahu diri kamu selain kamu sendiri. Kamu yang tahu kelebihan kekurangannya. Kalau ada kelemahan ya nggak usah ditunjukin, nggak usah orang tahu gitu. Kalau gagal ya wajar aja, ketawa aja. Misalnya ada mata kuliah yang ngulang, ya udah jalanin aja. Selama itu memang maksudnya masih bisa kita kontrol ya. Rasa malas berarti kita yang kontrol. Intinya kita harus sampai di tujuan kita ya. Di tujuan, benar. Karena sampai berhenti di tengah jalan gitu kan. Boleh berhenti, boleh istirahat tapi jangan berhenti. Mantap. Jadi itu jadi kata pamungkas dari Wirda nih ya, broadcasting 2004, alumni Stikom Interstudi. Terima kasih nih waktunya. Sama-sama. Bisa sharing di sini. Mudah-mudahan akan banyak juga teman-teman alumni yang lain 2004, 2005 sampai 2018, 19, 20 bisa hadir juga di sini untuk sharing-sharing. Bisa hadir, mungkin kita bisa bikin acara bareng kali yang bakal. Doakan kita lagi siapkan untuk yang namanya kepengurusan dari Forum Alumni Interstudi. Mantap. Nanti mudah-mudahan Wirda bisa ikut bantu ya di situ ya. Insya Allah. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di pertemuan ngopi bareng alumni lainnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.